Ya, kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan Aloha. Aloha merupakan software yang digunakan untuk menghitung konsekuensi baik dari dispersi gas maupun dari ledakan. Ini merupakan software yang freeware, hasil dari EPA, jadi Environment Protection Agency dari Amerika. Oke, di sini menggunakan kondisi yang sangat basic ya, sangat basic. Di sini ada beberapa eh, batasan untuk bisa menggunakan Aloha di sini. Di sini terbatas ya, ketika kecepatan anginnya sangat rendah. Kemudian kalau atmosfernya sangat stabil, kemudian ada efek pencampuran karena eh, lingkungan, kemudian ada concentration patchiness ya. Jadi ini ada perubahan konsentrasi yang signifikan, terutama di dekat sumber kebocoran. Kemudian di sini model yang digunakan Aloha ini tidak memasukkan faktor reaksi kimia, adanya partikulat debu-debu dan sebagainya. Kemudian tidak bisa mensimulasikan campuran bahan kimia. Jadi kalau kita punya campuran bahan kimia, eh, kita bisa memodelkan dengan menggunakan salah satu komponen utamanya atau bisa dengan cara mengatur batasan ya, TLV dan sebagainya dari campurannya. Kemudian sifat-sifat fisiknya dimasukkan secara manual. Ya. Kemudian di sini pengaruh dari permukaan itu tidak secara detail, ya, tidak secara detail eh, dimasukkan dalam model. Nah, jadi hanya ada tiga kondisi, kondisi eh, di daerah yang rata, pedesaan, air, permukaan air, ya, atau perkotaan yang banyak gedung-gedung, itu hanya dengan faktor tertentu. Kemudian di sini kalau misalkan ada ledakan, fragmen-fragmennya tidak dihitung, jadi nanti harus dihitung manual. Oke, ini kalau kita membuka Aloha akan muncul seperti ini, dan nanti kita klik OK di sini. Kemudian ada muncul data-data yang harus kita isi. Ada data lokasi. Di sini kita bisa menentukan lokasinya berdasarkan data yang sudah ada di Aloha, ataupun kita bisa masukkan berdasarkan koordinatnya. Di sini saya masukkan koordinatnya Labtech 10. Kemudian nanti kita harus memilih bahan kimia apa saja yang akan digunakan. Kemudian kita masukkan data-data atmosferiknya, kecepatan angin, kemudian awan. Nah, ini semuanya berdasarkan data-data meteorologi. Jadi ketika kita akan mensimulasikan, kita harus mengumpulkan data meteorologi. Nah, bukan hanya anual, biasanya untuk beberapa tahun ya, akan lebih bagus, lebih representatif. Oke, bagaimana cara mengisinya? Ya, kita bisa melihat di sini ada side data, ada setup, display, ada sharing, dan sebagainya. Nah, dari side data kita bisa menentukan lokasinya. Nah, kita bisa pilih lokasinya di sini. Ini semuanya di Amerika ya, karena ini digunakan untuk Amerika. Tapi kalau misalkan kita ingin menambahkan, kita bisa mengklik add di sini. Klik add. Nah, contohnya di sini saya menambahkan Labtech 10. Nah, kalau kita klik add di sini, apa yang kita perlukan? Di sini adalah nama lokasinya, kemudian apakah di Amerika, tidak di Amerika, kemudian ketinggiannya, permukaan laut, kemudian eh, lintang dan bujurnya, ya, di sini garis lintang dan garis bujurnya, dan kita klik OK. Oke, kalau misalkan kita punya di sini, ini kita bisa modify. Nah, contohnya akan seperti ini, yang di Labtech 10. Jadi kita bisa mengklik di sini ada mode yang British, Fit, atau yang SI meter.
Dan di sini letaknya kalau di lateks 10 kira-kira 6 derajat 53 menit di selatan dari Katulistiwa, kemudian longitudenya 107 degree derajat dan 36 menit di sebelah timur. Oke, nah setelah kita pilih ini lokasinya, kemudian kita bisa menentukan jenis bangunannya. Apakah bangunannya itu enclosed, jadi tertutup, kemudian ada satu lantai, dua lantai, atau di sini ada sirkulasi udara. Jadi kita bisa memodelkan ruangan yang punya sirkulasi udara. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita bisa memilih data bahan kimia yang akan kita setup. Di sini ada bahan kimianya, kondisi atmosferiknya, kemudian ada bentuk sumber atau source modelnya ya, source modelnya. Bisa direct, bisa paddle, bisa tank, bisa gas pipeline. Nah, di sini ada calculation option, ini bisa diklik apakah kita akan menggunakan Gaussian dispersion atau heavy gas ya, tergantung pada properties bahan kimia yang kita gunakan. Gaussian itu relatif netral buoyance, jadi mengambang. Kalau heavy gas itu untuk gas-gas yang lebih berat dari udara, dia akan turun ke bawah. Oke, seperti itu. Nah, kalau tidak tahu kondisinya seperti apa, kita bisa men-set yang di sini agar Aloha memutuskan sendiri mana model yang lebih sesuai. Oke, berikutnya bagaimana kita memilih bahan kimia di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ada berbagai bahan kimia ya. Bahan kimia ada yang pure chemical, ada yang berupa larutan. Kita bisa pilih untuk larutan, kita bisa tambahkan berapa persen ya larutan tadi. Ini 0 sampai 30% batasnya. Misalkan kita punya bahan kimia di sini metan, kita bisa cari metan. Metan, misalkan di sini ya metan. Nah, kita bisa select. Nah, di sini otomatis muncul kondisi-kondisi yang atau properties dari metannya. Nah, seperti apa, LL-nya seperti apa, yang 5% sampai 15%. Kemudian di sini ambient boiling point-nya, freezing point-nya, dan semuanya. Nah, kita bisa juga memodifikasi bahannya tadi. Jadi dari chemical ini kita bisa tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan bahan kimianya, kemudian molecular weight-nya, kemudian di sini kita bisa set data-data apa saja yang diperlukan untuk analisis safety-nya. Ya, oke. Nah, kita juga bisa modify di sini, ditambahkan AGL. Nanti kita bisa bahas AGL itu apa, kemudian RPG, Emergency Response Plan, kemudian data-data ini ada beberapa yang sudah otomatis diisi oleh Aloha. Oke, nah misalkan kita sudah memilih metan di sini sebagai bahan kimia utama yang terdispersi ke lingkungan. Nah, kita bisa memilih berikutnya adalah kondisi atmosfernya. Atmosfer ini kondisinya bisa di input manual atau menggunakan stasiun cuaca, data dari stasiun cuaca. Ini sebagian besar dari Amerika. Jadi yang kita gunakan ini. Nah, ada kondisi yang namanya credible scenario atau worst case scenario. Jadi ada dua, yang credible scenario yang paling sering terjadi atau worst case scenario kondisi yang paling buruknya. Jadi kita bisa mensimulasikan dari dua kondisi tadi. Nah, biasanya untuk wind speed kita gunakan yang kecepatannya adalah 1 meter per jam, kilometer per second. Ya. Kemudian kita bisa melihat arah anginnya di sini, misalkan dari utara. Nah, kemudian angin ini diukur pada ketinggian berapa? Ini bergantung stasiun cuacanya, bisa ketinggian orang atau ketinggian yang normal di 10 meter di atas permukaan tanah. Ya. Ini yang biasanya diperoleh dari stasiun cuaca. Oke,
Kemudian kita bisa memilih kondisi permukaan berdasarkan ground roughness-nya. Open country itu untuk daerah pedesaan di mana bangunannya sangat sedikit, atau di urban di sini untuk daerah yang perkotaan dan forest yang banyak bangunan-bangunan, banyak pohon yang akan menghalangi penyebaran eh, gas tadi. Nah, atau open water itu misalkan di tengah laut di rig offshore ya. Atau kita bisa menambahkan input roughness ya di sini. Nah, oke. Nah, itu kemudian kita bisa men-set kondisi awannya. Apakah sering berawan atau kondisi cerah, itu akan berbeda ya. Kondisi dispersinya. Nah, kalau misalkan kita tidak tahu ya, di set di rata. Tapi kalau kita ingin mensimulasikan beberapa skenario kondisi berawan, kondisi cerah, itu bisa dimasukkan di sini. Oke, jadi itu kondisi untuk atmosferiknya. Oke. Berikutnya adalah temperatur atmosferik di Bandung mungkin 27 ya derajat Celcius. Nah, di sini ada stability class. Stability class ini Aloha otomatis membuat stability class-nya atau memilihkan stability class-nya. Untuk kondisi-kondisi yang ekstrim, biasanya kita gunakan yang stable, ya, yang D atau E. Di sini pilihannya yang muncul dengan kondisi atmosferik tadi dan temperatur ini adalah kondisi atmosferik stability kelas A dan B. Jadi kita bisa pilih antara A dan B. Silakan nanti dipelajari lagi mengenai stability kelas. Kemudian di sini apakah ada inversion atau tidak ada? Jadi kondisi cuacanya apakah di atas itu ada perubahan temperatur yang ekstrim atau tidak? Kalau tidak, kita gunakan yang no inversion ini. Kemudian bagaimana kelembabannya? Apakah sering hujan ataukah kering di gurun ya? Bisa cek di sini. Kalau di Bandung mungkin medium hingga wet karena sering hujan. Oke, jadi kita set di sini di medium. Di sini muncul data atmosferiknya. Data atmosferik ini akan berpengaruh pada pola penyebaran dari gas maupun ledakannya. Nah, berikutnya setelah di sini ada chemical atmosferik, berikutnya adalah model source-nya. Di sini ada 4 ya model yang bisa kita gunakan. Direct itu artinya kita tidak terlalu care bentuknya seperti apa, tapi hanya langsung terdispersi ke lingkungan. Padahal ini biasanya untuk purifier, genangan-genangan cairan. Kemudian tank untuk kondisi proses yang kalau ada tank bocor dan sebagainya. Gas pipeline biasanya untuk rupture di pipeline untuk yang panjang containmentnya, wadahnya. Oke, nah kita coba gunakan yang direct dulu ya. Di sini kita bisa lihat masanya ya, masa atau volumenya. Unitnya apakah menggunakan gram, kilogram, pound, misalkan kilogram. Ini. Kemudian apakah pelepasannya secara instantaneous, puff, atau continuous ya, yang seperti cerobong, plum ya. Misalkan di sini bentuknya plum continuous source. Kemudian kita bisa cek berapa laju rilisnya, ya, laju rilisnya dalam kilogram per second, dalam kilogram per menit. Nah, dan juga kalau misalkan di sini kita pilih instantaneous, segera puff saja jadi push keluar, kemudian selesai. Kita bisa mengecek berapa banyak gas yang keluar, metana yang keluar ya. Oke, saya coba untuk yang continuous ini, kemudian misalkan kita punya 100 kg per detik. Ini cukup banyak ya, besar ya. Nah, untuk waktu berapa lama? Jadi kita bisa mengestimasi berapa lama gas akan keluar dari sumber kita. Umumnya dihitung 1 menit, dalam 1 menit. Mengapa ya? Tergantung skenario ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita punya sumbernya bisa ditutup dalam waktu 5 menit ya, kita gunakan di sini 5 menit.
Tapi kalau misalkan kita bisa menutup sumber kebocorannya dalam 1 menit, berarti kita melihat jumlah gas yang bocor adalah 100 kilogram per detik dikalikan 1 menit. Oke, maksudnya di sini yang normal adalah 5 menit, 5 sampai 15 menit. Kemudian di sini berikutnya kita lihat ketinggian sumber kebocorannya. Kalau nol itu artinya di permukaan tanah. Biasanya ini yang paling berbahaya concernnya karena akan langsung eh, menyebar ke ketinggian manusia. Ya. Kalau misalkan sumbernya jauh di atas, flare misalkan ini bisa tambah. Nah, anggap saja ini sumbernya adalah di permukaan tanah. Oke. Nah, di sini ada peringatan. Dengan kondisi yang seperti ini, bahan kimianya ini akan mengalami flash atau boil, ya, flash boil. Sehingga akan ada 2 fase. Ketika ada 2 fase, jadi kita harus mengidentifikasi dispersi di fase gas dan dispersi di fase cairnya. Oke, kita abaikan dulu. Di sini kita bisa melihat di sini directnya, kemudian laju pelepasannya, dan ada oke. Nah, berikutnya kita ingin melihat kondisi apa konsekuensi dari pelepasan gas metana ini. Jadi di setup ini sudah ada semua sudah di setup. Berikutnya adalah display. Nah, display untuk melihat seberapa jauh kondisi konsekuensinya. Kita bisa mengecek di sini the zone. Nah, di the zone ini kita bisa memilih apakah kita menganalisis toxic area dari awan tadi, awan metana. Ini kalau misalkan kondisinya tidak terbakar. Jadi kalau kondisinya terbakar, kita bisa cek di sini flammable area. Atau kalau misalkan terjadi ledakan atau kita ingin menganalisis ledakannya, kita pilih yang karena metana lebih concern ke flammable area, ya flammable area. Jadi kita coba untuk melihat yang flammable-nya. Oke, nah di sini kita punya batasan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ini 5000 ppm, ini 10% LEL. Ingat ya, bahan bakar akan mudah terbakar kalau di antara LEL dan UL-nya atau meledak. LFL dan LEL itu mirip ya batasannya, jadi jangan khawatir. Oke, kemudian kita bisa menentukan satu lagi di sini, misalkan ingin yang di antara 5000 dan 30.000. Nah, kita bisa tambahkan dengan user specified di sini. Ya, misalkan BPM. Di sini BPM-nya, misalkan kita ingin tahu kondisi yang 15.000. Tergantung concern yang ingin kita lihat. Nah, kemudian di sini ada confidence line. Kalau misalkan ada angin, jadi anginnya mungkin saja berubah arah setiap saat ya. Kita bisa lihat. Oke, setelah kita tentukan batasan-batasan yang akan kita kaji, ini semuanya bisa diganti ya. Di sini juga bisa user specified nih. Di umumnya yang ingin dilihat adalah ini. Oke, kemudian bisa saja misalkan di satu sisi LEL, satu lagi FL bisa. Oke, nah kita dapatkan profil sebaran seperti ini. Lihat di sini. Nah, di sini sebarannya yang kuning itu 1 kilometer ya. Kira-kira, kemudian yang merah berapa? Di sini kita bisa lihat detailnya ada di sini. Yang yellow yang 5000 ppm itu 10% RL, jaraknya 1 kilometer. Untuk yang merah, untuk yang 30.000 ppm 60% RL, ini adalah 449 meter. Jadi daerah di sini yang merah ini 449 meter jaraknya dari sumber. Nah, oke. Nah, kira-kira seperti itu cara menggunakan Aloha. Oke.
Yang penting diingat di sini bahwa kalau ini adalah tools ya. Jadi seberapa akurat tools ini bisa memberikan hasil tergantung pada input yang kita masukkan. Jadi, kita harus paham kondisi di lingkungannya seperti apa. Oke. Nah, misalkan sudah menyelesaikan ini, kelebihan Aloha adalah data ini bisa digabungkan dengan eh, Google ya, Google Maps. Jadi data ini bisa langsung diplotkan di Google Maps. Nah, caranya adalah dari sini kita simpan file export trade zone ini ke bentuk KML untuk ke Google Earth-nya di sini. Kemudian masukkan koordinat ya, koordinat dari eh, Google Earth yang ingin kita lihat. Bagaimana caranya? Kita pindah ke ITB. Bisa lihat di sini. 10 misalkan. Teknik kimia. Sini kemudian kita bisa lihat formasi datanya. Nah, cek dulu bagaimana cara melihat datanya di sini. Kita lihat koordinat di sini. Nah, di sini kemudian kita cek di sini. Atau yang lebih mudah adalah what's here. Nah, di sini kalau kita klik ini, kita akan dapatkan nih, data detail dari koordinat yang kita lihat di sini. Nah, jadi kita masukkan ini ke Aloha. Di sini degree-nya, latitude-nya di selatan, ini di timur. Latitude-nya kita lihat di sini 653 degree, kemudian 20,1. Dan kemudian yang longitudenya di sini 107. Kemudian 36. Kemudian di sini 34,2. Oke. Simpan, kemudian misalkan kita simpan di sini sebaran A praktek ini simpan di desktop dulu untuk memudahkan, save, kemudian kembali ke Google Map di sini. Nah, dari Google Map ini kita bisa menambahkan your place. Ya. Oh, maaf. Kita bisa ya masuk ke sini. Oke. Harus ada di sini. Kita masuk ke Google ya, harus sign in dulu. Nanti kita akan bisa lihat Google Map yang sudah di customize ya. Kan seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita bisa menambahkan di sini. Dari map, kemudian bisa create map ya. Create map. Create map. Kemudian kita tambahkan
import di sini. Import, kemudian kita cari dari desktopnya, ya kita import di sini, open. Nah, sekarang kita bisa dapat langsung sebaran dari gas metana tadi ya. Kita bisa melihat langsung seberapa jauh itu 449 meter itu kira-kira ini sampai ke Salman, sampai ke gelapnya, bahkan sampai ke Taman Sari ya di sini ya. Terus kalau misalkan ada sebaran gas metan dari anginnya dari utara ya. Ya, nah itu kira-kira bagaimana kita bisa memanfaatkan Aloha ini untuk melakukan analisis konsekuensi safety ya. Kira ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.